Bro, tahu nggak? Belakangan ini, China makin sering jadi bahan obrolan. Bukan cuma soal ekonomi dan investasi, nggak cuma jualan smartphone sama mobil listrik, tapi ternyata mereka juga udah beberapa kali nawarin berbagai alutsista dan sistem persenjataan canggih ke Indonesia. Mulai dari jet tempur, kapal selam, kapal perang permukaan, sampai rudal pertahanan. Dan menariknya, beberapa tawaran itu sempat dilirik serius oleh Indonesia. Mantap! Mau tahu kagak apa aja sih alutsista yang ditawarin itu? Dan seberapa gede peluang Indonesia buat ngambil salah satunya? Bakalan gua kasih tahu, tapi sebelumnya di-subscribe dan siapin kopinya dulu bro. Di video kali ini kita akan bedah semua, dari yang terbang di langit sampai yang bersembunyi di dasar laut. Oke, kita mulai dari udara dulu bro. Nama yang paling sering muncul beberapa bulan terakhir yaitu Chengdu J-10C. Jet tempur satu ini adalah kebanggaan Angkatan Udara China. Secara desain, dia masuk kategori 4,5 plus generation fighter, mirip kayak Gripen atau Rafale dalam hal kemampuan. Punya radar AESA, bisa bawa rudal udara ke udara jarak jauh, dan kecepatannya di atas Mach 2. Indonesia sempat dikabarkan melirik jet ini karena beberapa alasan. Pertama, harganya relatif lebih murah dibandingkan jet barat. Kedua, China menawarkan paket lengkap termasuk pelatihan, persenjataan, bahkan suku cadang jangka panjang. Tapi di sisi lain, Kementerian Pertahanan masih mengevaluasi penawaran ini. Kepala Biro Humas Kemenahan sendiri bilang, J-10 masih dikaji, belum masuk tahap kontrak. Artinya, belum fix, tapi udah ada komunikasi. Dan gosipnya, kalau Indonesia mau ambil, China siap kasih harga paket dengan kapal perang atau kapal selam sekalian. Bundling bro. Dari laut dalam ada kapal selam Yuan Class atau tipe 039A atau S26T. Sekarang kita nyelam dikit ke bawah laut. Kapal selam jadi topik serius karena armada tipe 209 TNI AL udah mulai berumur. Nah, China langsung masuk dengan menawarkan tipe 039A Yuan Class atau versi ekspornya S26T. Kapal selam ini pakai sistem Air Independent Propulsion atau AIP yang bikin dia bisa menyelam lama tanpa muncul ke permukaan. Daya tempurnya juga lumayan ngeri, bisa bawa torpedo, rudal anti kapal, dan punya teknologi siluman yang cukup oke di kelasnya. Saking agresifnya, China sampai menawarkan kapal selam yang setengah jadi yang mau dikirim ke Thailand buat ditawarkan ke Indonesia. Katanya, biar cepet tinggal finishing sesuai permintaan kita. Cuma ya itu bro, Indonesia masih hati-hati karena kapal selam ini butuh sistem logistik dan pelatihan baru dan harus kompatibel sama sistem yang kita punya sekarang. Dari laut atas permukaan, ada fregat dan kapal perang permukaan. Nah, di atas laut juga nggak kalah rame. China udah menawarkan beberapa kapal perang permukaan ke Indonesia, mulai dari tipe 502D Destroyer, tipe 54AB Fregat, sampai tipe 56 Corvette. Yang 502D ini kelas berat bro, kapal besar, bisa bawa rudal vertikal, radar canggih, dan jadi tulang punggung armada laut China. Sedangkan tipe 504AB itu fregat serbaguna, bisa buat perang laut, pertahanan udara, sampai anti kapal selam ringan. Lebih cocok buat operasi di kawasan kayak Laut Natuna atau Laut Jawa. Beberapa laporan bahkan bilang kalau Indonesia jadi ambil kapal selam dari China, mereka siap kasih diskon atau bonus berupa penawaran fregat murah. Ya, semacam sweetener deal biar paketnya makin menarik. Tapi lagi-lagi, belum ada kontrak resmi. Kemenahan masih menimbang antara tawaran China, Korea, Turki, sampai Eropa. Sistem rudal dan pertahanan udara. Ini juga mantep nih. Selain kapal dan jet, China juga sempat menawari sistem rudal anti kapal dan pertahanan udara. Beberapa laporan menyebut nama YJ-12E, rudal anti kapal dengan kecepatan supersonik, dan juga HKE-9, sistem pertahanan udara jarak jauh, yang disebut-sebut selevel dengan S-300 Rusia. Walaupun belum ada pengumuman resmi, wacana ini sering muncul di pameran Indo Defense. Beberapa perwira TNI juga dikabarkan sempat mengunjungi booth industri pertahanan China buat lihat langsung produk-produknya. Arah strategi Indonesia tuh kayak mana sih?
Nah, yang menarik bro, Indonesia nggak langsung nolak atau angguk-angguk aja. Sikapnya lebih ke evaluatif. Lihat semua penawaran dari banyak negara, bandingin, baru mutusin. Karena Indonesia sadar, setiap pembelian alutsista bukan cuma soal mesin dan rudal, tapi juga politik luar negeri dan jangka panjang logistiknya. Kalau ambil produk China, artinya kita juga harus siap dengan sistem perawatan, pelatihan, bahkan data link yang beda dari NATO atau Barat. Itu sebabnya, walaupun China aktif banget ya semacam menyodorkan tawaran, Indonesia tetap jalan di banyak jalur sekaligus. Ada Rafale dari Prancis, F-115EX dari AS, KAAN dari Turki, dan di laut pun ada Scorpène Evolve dari Prancis dan Korea. Jadi, apa aja sih yang udah ditawarin dan udah dilirik sama Indonesia? Kalau dirangkum singkat, pertama, jet tempur J-10C masih tahap kajian. Kedua, kapal selam tipe 039A atau S-26T, Yuan Class, penawaran aktif tapi belum kontrak. Ketiga, kapal perang permukaan tipe 502D, 504AB, 506 Corvette ditawarkan dalam paket. Keempat, rudal anti kapal dan sistem pertahanan udara YJ-12 Haki E9 sudah pernah dipresentasikan. Kelima, kerjasama industri pertahanan dan investasi galangan kapal sedang dibicarakan. Tapi jangan pada sedang dulu bro, semuanya masih dalam tahap evaluasi, belum ada tanda tangan resmi. So, kalau dilihat dari semuanya, China bukan cuma pengamat, mereka udah jadi pemain besar di dunia industri militer. Hubungan militer Indonesia dan China lagi dalam fase PDKT. Masih saling lihat-lihat, nimbang untung rugi sambil jaga keseimbangan diplomasi sama negara lain. Dan kalau cocok tinggal bungkus. Di sisi lain, Indonesia lagi di posisi yang strategis banget. Kita bisa milih mau ambil dari barat, timur, atau bikin campuran sendiri. Yang jelas, setiap keputusan bukan cuma soal mesin dan rudal, tapi juga tentang arah politik, diplomasi, dan masa depan pertahanan bangsa. Walaupun semua masih di ranah evaluasi, apapun pilihannya nanti, semoga Indonesia bisa dapetin yang terbaik. Bukan cuma kuat di atas kertas, tapi juga benar-benar siap jaga langit, laut, dan tanah air. Yang jelas, China udah masih hidangan di meja makan. Tinggal Indonesia mau nyicip atau enggak. Nah, sekarang kita berandai-andai nih. Kalau lo sekarang yang jadi pengambil keputusan, lo bakal pilih yang mana bro? Dan alasannya apaan? Drop di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lo bukan laki.